Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Sri Santika, Prodi Sistem Informasi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil karya tulis ilmiah saya yang sudah saya buat pada minggu lalu dan sudah saya ubah ke dalam bentuk PPT. Baiklah, permasalahan yang saya angkat di sini yaitu dampak pengguna internet bagi remaja. Latar belakangnya, sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi internet juga semakin pesat. Internet adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan suatu komputer atau jaringan komputer dengan jaringan komputer lainnya, sehingga dapat berkomunikasi atau berbagi data tanpa melihat jenis komputer itu sendiri. Internet juga merupakan jaringan komputer yang terhubung secara internasional dan tersebar di seluruh dunia. Jaringan ini meliputi jutaan pesawat komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya dengan memanfaatkan jaringan telepon. Jaringan jutaan komputer ini memungkinkan berbagai aplikasi dilaksanakan antar komputer dalam jaringan internet dengan menggunakan software dan hardware yang dibutuhkan. Untuk bergabung dalam jaringan ini, satu pihak atau folder harus memiliki program aplikasi, serta bank data yang dapat diakses oleh pihak lain yang tergabung dalam internet. Pembatasan masalahnya yaitu memberikan pemahaman bagi remaja dari dampak pengguna internet dan penanggulangannya. Selanjutnya tujuan. Bertujuan untuk menambah wawasan tentang apa saja dampak pengguna internet bagi remaja, serta meminimalisir dampak negatif internet bagi remaja tersebut. Manfaatnya yaitu dapat memperluas pengetahuan tentang pengaruh internet bagi remaja, dapat mengetahui informasi tentang dampak positif dan dampak negatif dari internet tersebut. Yang ketiga, serta dapat mengetahui cara penanggulangannya. Pembahasan. Pengertian internet. Internet kependekan dari Interconnection Networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Switch atau TCP atau IP sebagai protokol pertukaran paket atau Packet Switching Communication Protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internet working. Kutipan ini saya ambil dari Nia Wayan Semiati pada tahun 2015. Sejarah internet. Internet berawal pada tahun 1969 dan pada saat itu internet hanyalah sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek tersebut diberi nama ARPANET, yakni singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Proyek tersebut mendapatkan hasil temuan tentang bagaimana perangkat lunak atau software komputer yang berbasis Unix dapat terpadu padan dengan perangkat keras atau hardware. Selanjutnya, sehingga para pengembangnya mulai menyadari bahwa hal tersebut dapat membantu manusia untuk berkomunikasi jarak jauh melalui saluran telepon. Padahal pada awalnya hanya akan digunakan untuk kepentingan militer saja. Kemudian pada tahun 1986, sistem nama domain mulai diperkenalkan kepada masyarakat, atau yang saat ini kita kenal dengan istilah DNS alias Domain Name System. DNS ini berfungsi untuk menyamakan sistem pemberian nama, alamat yang ada pada jaringan komputer. Hingga kemudian pada tahun 2000-an, internet semakin berkembang dengan sangat pesat. Berawal dari sebuah proyek militer, penemuan internet terus dikembangkan hingga pada akhirnya menjadi internet seperti yang kita kenal sekarang dan hingga kini. Sejarah internet masih saja berkembang. Kutipan ini saya ambil dari Nia Wayan Semiati pada tahun 2005. Pengaruh internet bagi remaja. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang berlangsung. Di era ini, remaja cenderung menggunakan handphone dengan layanan GPRS atau menggunakan fasilitas warung internet atau warnet untuk mengakses internet. Dengan menggunakan handphone maupun fasilitas lainnya, mereka dapat mengakses internet kapanpun mereka inginkan. Dengan adanya teknologi seperti ini memang menyenangkan bagi mereka, karena mereka dapat mengakses internet dimanapun mereka inginkan. Namun seringkali terjadi pelanggaran peraturan yang dibuat oleh sekolah mereka mengaktifkan handphone selama kegiatan belajar berlangsung karena ketertarikan atau kecanduan mereka terhadap suatu hal, salah satunya adalah internet. Selain itu, seringkali remaja lupa terhadap waktu, karena remaja menganggap waktu mengakses internet merupakan hal yang menyenangkan sehingga mereka merasa tertinggal informasi jika tidak mengakses internet walaupun sebentar. Remaja lebih suka mengakses internet di luar rumah daripada di rumah. Mereka merasa bahwa mengakses internet di luar rumah lebih bebas karena tidak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari orang tua mereka. Seperti apa yang mereka akses sekarang. Sebagian
remaja memang merasakan perubahan yang terjadi pada kehidupannya setelah mengenal internet. Pada umumnya, perubahan yang dirasakan adalah mereka lebih tahu tentang informasi terbaru sehingga bisa menambah pengetahuan mereka. Mereka dapat menyelesaikan tugas lebih mudah dan merasakan hidup yang menyenangkan setelah mereka mengenal internet. Selain itu, beberapa remaja juga berpendapat bahwa mencari atau membaca informasi di internet lebih menyenangkan daripada harus membaca buku. Dari perubahan yang terjadi akibat internet tentunya tidak terlepas perubahan dari hubungan mereka dengan orang tuanya. Kutipan ini saya ambil dari Niawan Sumiati 2015. Adapun dampak positif penggunaan internet bagi remaja, yaitu remaja mendapat informasi lebih maju, pasti, akurat, dan cepat. Remaja memungkinkan kita berkomunikasi jarak jauh. Internet memungkinkan kita berkomunikasi jarak jauh tanpa harus mendatangkan orangnya. Bagi siswa dan mahasiswa bisa mengerjakan tugas di sekolah dengan mudah dan pasti. Berbagai hasil penelitian bisa bertukar informasi hasil penelitian lewat internet. Remaja bisa lebih tahu tentang dunia. Nah, menggampangkan mencari informasi, lebih mudah untuk memasarkan apa yang kita jual di usia remaja ini. Kutipan ini dari Afrida SPD, 12 Juli 2020. Selanjutnya yaitu dampak negatif pengguna internet bagi remaja. Dampak negatif pengguna internet bagi remaja itu seperti hacking, phishing, spamming, pornografi. Banyak sekali konten-konten semacam pornografi bertebaran dan memberikan dampak yang tidak baik bagi pengaksesnya, terutama kalangan anak-anak dan remaja. Internet banyak berisi konten-konten yang terai kekejaman, kesadisan, penipuan, pencurian, perjudian, dan kecanduan. Bila seseorang merasa lebih nyaman dengan fasilitas dan informasi dalam internet, dalam dirinya timbul rasa tidak peduli dengan waktu. Hal ini menyebabkan ketergantungan kepada internet, bahkan kecanduan untuk pelaku game online dan jejaring. Nah, di sini banyak kali kalau game online itu penggunanya para remaja. Kutipan ini dari Nadia AS 2018. Cara menanggulangi dampak negatif pengguna internet bagi remaja. Yang pertama, perhatikan pengaruh telepon seluler yang dapat mengakses internet. Mengawasi atau memperhatikan remaja dalam berinteraksi atau berjaring sosial. Banyak melakukan kegiatan keagamaan. Pembatasan waktu browsing oleh orang tua. Kemudian, komunikasikan manfaat positif atau maupun negatif internet kepada remaja. Berikan tips praktis untuk menghindari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sepihak dari pengguna internet. Lebih tekankan bersosialisasi dengan lingkungan. Tentukan waktu online bersama. Memberikan pemahaman kepada remaja tentang bahaya internet. Kutipan ini dari Nadia S 2018. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan di sini yaitu internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Switch sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Internet memiliki pengaruh negatif dan pengaruh positif terhadap penggunanya, terutama kita di kalangan remaja ini. Jadi kita harus pandai dalam menggunakan internet sebaik mungkin agar lebih berguna dan bermanfaat. Sarannya kepada para pembaca, terutama para remaja, agar selalu menjaga dan membentengi diri dengan kuat serta kokoh untuk melindungi diri dari munculnya teknologi modern yang semakin hari semakin berkembang, serta memberikan masukan-masukan yang banyak terhadap remaja dan penggunanya dan penggunaan internet yang baik dan benar itu seperti apa, atau bisa melakukan penyuluhan atau seminar-seminar yang dapat membangun remaja dalam penggunaan internet yang baik dan benar. Baiklah, itu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.